up, I need to wake up, I need me some love, now give it to me. Cause everywhere you go, I'll follow you. I'll give you all of me, give me all of you. I gotta go sometimes, but you're always on my mind. See you distract. Baby, your body got me so confused. I like the way it moves. I'll show you something good. Let me get close to you, close to you. I lost my mind. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang farmakologi, atau yang paling sering dikenal dengan obat. Kalian pasti tahu kan obat itu apa, pasti kalian sering menggunakannya. Tapi kalian tahu nggak apa itu obat, apa itu faktor-faktornya dan segala macam tentang obat? Mungkin kalian cuma tahu kandungan-kandungannya kan, belum tahu kayak lebih dalam tentang obat. Kalau kalian mau tahu, ayo tonton video ini. Baiklah, sekarang kita akan mengupas tentang pengertian apa sih itu obat. Jadi, obat adalah bahan campuran yang bisa digunakan baik di dalam maupun di luar tubuh manusia yang digunakan untuk mencegah, meringankan, dan menyembuhkan sebuah penyakit. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu obat dan mengerti pengertian obat itu apa, kita juga perlu mengetahui dan mengerti nggak sih ilmu apa saja sih yang mempelajari tentang obat ini? Kalian mau tahu? Ilmu yang mempelajari tentang obat yaitu pertama ilmu farmakologi. Lalu ilmu yang kedua yaitu farmakokinetik. Lalu ada yang ketiga yaitu ilmu farmakodinamik. Dan yang terakhir ada ilmu toksikologi. Jadi di sini juga ada yang namanya aksi obat. Aksi obat dapat dinyatakan dengan mekanisme proksimat atau terdekat untuk tingkat fisiologi, atau mekanisme ultimat terakhir untuk tingkat kimia hayati. Menggambarkan aksi proksimat suatu obat juga menggambarkan efek obat tersebut. Menggambarkan mekanisme ulti dari obat. Obat yang bergabung dengan reseptor dan menimbulkan aksi obatnya. Obat yang bergabung dengan proksimat dan gagal menimbulkan aksi obatnya. Di sini, tipe ikatan reaksi obat reseptor dapat berupa pertama, ikatan kovalin, dan yang kedua, tarikan klonik. Yang ketiga, interaksi ion dipole. Yang keempat, ikatan hidrogen. Yang kelima, ikatan van der Waals. Teman, di sini juga ada yang namanya selektivitas dan keamanan obat. Ada 3 prinsip kontrol selektivitas, yaitu pertama, selektivitas berdasarkan distributif. Yang kedua, selektivitas berdasarkan perbandingan biokimia. Dan yang ketiga, selektivitas berdasarkan perbandingan selektiologi. Nah, pasti kalian sudah ada yang mengerti dan juga pasti belum ada yang mengerti juga kan tentang apa aja sih sebenarnya efek-efek obat itu. Kalian mau tahu kan? Oke, akan saya sebut. Efek-efek obat terdiri dari 1. Efek terapi. Efek terapi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, terapi kasual. Yang kedua, terapi simptomatik. Dan yang ketiga, terapi substitusi. Lalu, efek yang kedua yaitu efek samping. Yang ketiga, ada efek samping teratogen dan efek toksik. Lalu yang kelima ada idiosinkrasi. Dan yang keenam ada fotosensitasi. Ya teman-teman, di sini juga ada loh efek samping dari penggunaan obat yang terlalu lama. Mau tahu? Yaitu yang pertama yaitu reaksi hipersensitif. Yang kedua kumulais. Yang ketiga ada toleransi. Di sini toleransi dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan silang. Efek yang keempat ada tachyphylaxis. Yang kelima ada hibatuasi. Yang keenam ada adiksi. Dan yang ketujuh ada resistensi terhadap bakteri. Teman-teman, di sini ada juga loh yang namanya efek obat. Efek obat yang kalau kalian makan obat tuh dicampur-campur gitu loh. Itu nggak baik, ada efeknya. Kalian mau tahu? Ini efeknya.
Yang pertama ada adisi, yang kedua ada sinergis, ada potensiasi, yang keempat ada antagonis, dan yang kelima ada interaksi obat. Nah teman-teman, di sini juga ada loh faktor-faktor yang memodifikasi aksi obat. Ya tentu saja obat memiliki faktor lah. Kalian mau tahu faktornya? Faktor yang pertama yaitu jenis kelamin. Sepertinya itu bukan faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah berat badan. Berat badan adalah faktor utama dari modifikasi aksi obat. Yang kedua ada umur. Umur ini terdapat batasan-batasan dari aksi obat. Yang ketiga baru jenis kelamin dari aksi obat. Yang keempat ada yang namanya kondisi patologis pasien. Kondisi patologis pasien ini tergantung pasiennya memiliki sensitif tidaknya pada obat. Dan yang kelima ada idiosinkrasis. Nah teman-teman, penggunaan obat juga ada data penunjang, di mana data penunjang ini didapatkan dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan juga pasti ada yang namanya persiapan. Persiapan pemeriksaan yang pertama adalah persiapan pemeriksaan rongsen. Persiapan pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan USG abdomen. Dan yang ketiga ada persiapan pemeriksaan MRI. Teman-teman, sekian yang dapat bisa saya sampaikan tentang obat. Tadi kita sudah membicarakan tentang apa itu obat, apa aja ilmu yang mempelajari tentang obat, apa efek-efeknya, lalu aksi obat, terus ada keamanan obat, terus juga ada macam-macam pokoknya. Ada juga yang namanya pemeriksaan penunjang. Nah, itu kalian semua harus memahaminya karena itu sangat penting untuk penggunaan obat. Jadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Dan saya ucapkan terima kasih. See you to next video. Bye bye. You give me the peanut butter to my jelly.